Kedua ibu rumah tangga ini memiliki penampilan dan sifat berbeda. Emiko Akahori bertubuh besar, percaya diri dan kerap bersikap dominan. Sedangkan Rie Ikari bertubuh langsing, pengalah dan sering bersikap ragu. Keduanya pertama kali berkenalan di sebuah taman kanak-kanak pada musim semi April 2016. Kebetulan anak-anak mereka bersekolah di sana. Kedua ibu itu warga Sasaguri, sebuah kota kecil yang berada di prefektur Fukuoka, Jepang. Awalnya, setiap berjumpa mereka hanya sekadar berbasa-basi, tapi lambat laun obrolan mereka semakin panjang. Meski usia keduanya terpaut 9 tahun, tapi sebagai ibu rumah tangga mereka punya minat yang sama. Emiko yang berusia lebih tua sering memberikan tips mendidik anak dan mengelola rumah tangga pada Rie. Rie senang karena selain humoris, Emiko juga tampak percaya diri dan mengetahui banyak hal. Suatu hari Emiko mengatakan pada Rie di belakangnya ternyata ibu-ibu murid membicarakan Rie. Rie kaget, dia tidak menyangka ibu-ibu yang selama ini terlihat baik dan manis di depannya tak lebih dari tukang gosip. Tenang saja, aku sudah labrak mereka, kata Emiko. Mendengar hal itu, Rie berterima kasih. Untung dia menemukan teman sebaik dan seloyal Emiko. Pertemanan keduanya semakin intens. Emiko kerap berkunjung ke rumah Rie dan berkenalan dengan anak-anak dan suaminya. Rumah Rie terletak di kawasan elit berlantai 2 dan berdiri di atas lahan seluas 200 meter. Suami Rie memang punya pekerjaan bagus. 3 orang anaknya juga lincah dan tumbuh sehat. Kehidupan Rie sekeluarga tampak bahagia. Lalu bagaimana dengan Emiko? Apakah kehidupannya juga bahagia? Masa kecil Emiko penuh warna. Sebagian berwarna cerah dan sebagian lagi berwarna kelabu seperti langit Sasaguri di musim dingin. Emiko Akahori lahir dan dibesarkan di kota Okawa di prefektur Fukuoka. Dia anak bungsu dari 5 bersaudara. Di lingkungan tempat tinggalnya, keluarga Emiko dikenal bermasalah. Kedua orang tuanya suka berhutang pada tetangga. Sepertinya mereka tidak pernah beres mengelola keuangan, selalu ingin sesuatu yang terbaik meskipun pendapatan pas-pasan. Mereka menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta mahal sehingga setiap saat harus mengutang ke sana kemari untuk membayar biaya sekolah. Di sekolah, sekilas Emiko tampak menyenangkan karena dia humoris, mirip seorang pelawak. Tapi jika melihat murid lain yang lebih lemah darinya, Emiko akan membuli murid itu dan memaksanya membelikan dirinya makanan. Emiko kerap sesumbar kepada teman-temannya, dia bisa membeli barang-barang mahal. Meski semua itu bohong, tidak masalah buat Emiko. Yang terpenting, dia puas melihat teman-temannya menatapnya kagum. Puncak terburuk kelakuan keluarga Emiko adalah saat orang tuanya meminjam uang dalam jumlah besar ke beberapa tetangga. Setelah itu mendadak mereka sekeluarga hilang di tengah malam. Para tetangga marah, uang mereka telah digondol orang tua Emiko. Keluarga itu kabur dengan meninggalkan nenek mereka seorang diri di rumah menghadapi kemarahan para tetangga. Selulus sekolah, Emiko sempat bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Tapi tidak lama karena dia punya masalah dengan tubuhnya yang besar sehingga dia kesulitan memakai pakaian seragam. Emiko kemudian menikah, tapi pernikahan itu bubar sebab Emiko suka berhutang. Kini Emiko sudah menikah lagi dan tinggal di Sasaguri. Dia betah tinggal di kota itu, terlebih akhirnya dia mendapat teman dekat Rie Ikari. Hidupnya terasa lebih bergairah setelah berteman dengan wanita itu. Rie begitu manis, baik hati dan berkecukupan. Suaminya punya pekerjaan baik, mereka tinggal di rumah bagus, memiliki mobil dan 3 anak laki-laki yang lucu. Tapi sayang sekali, suami Rie selingkuh dan wanita lugu itu tidak tahu. Emiko tak bisa memendam informasi itu. Dia harus mengatakannya. Rie, aku melihat suamimu jalan dengan perempuan lain. Mereka begitu mesra. Apa selama ini kau tidak tahu suamimu selingkuh? Berita itu serupa petir di siang bolong bagi Rie. Selama ini dia tidak pernah curiga suaminya pacaran lagi. Mungkinkah hal itu luput dari perhatiannya karena kesibukannya mengurus anak-anak dan rumah tangga? Rie yang marah dan sakit hati melabrak suaminya. Sang suami langsung membantah. Aku tidak pernah selingkuh. Rie menatap curiga. Mana ada maling yang mengaku? Emiko telah melihat langsung suaminya bermesraan dengan wanita lain. Dan kini pria itu masih berani berkelit. Sejak itu hubungan Rie dan suaminya memanas, saling diam dan curiga. Kebencian mulai tumbuh di tengah rumah tangga yang tadinya rukun dan damai itu. Tak ada lagi senyum di wajah Rie dan suaminya. Anehnya,
Pada saat yang sama, senyuman Emiko semakin lebar. Nikmat rasanya jika semuanya berjalan sesuai rencana. Emiko tidak pernah sembarangan memilih korban. Korban yang disukainya adalah orang-orang lemah dan lugu yang mudah kagum dan gampang percaya. Sejak awal bertemu Rie, dia bisa merasakan Rie adalah mangsa empuk. Dengan kepiawaiannya berkata-kata dan sikapnya yang meyakinkan dan percaya diri, Emiko memberikan saran-saran tentang mengurus anak dan rumah tangga. Dan benar saja, Rie langsung suka, langsung kagum padanya. Tapi itu saja tidak cukup. Emiko harus menunjukkan bahwa pertemanan mereka solid dan sangat bernilai. Dia adalah teman loyal yang akan membela Rie tanpa ragu. Sebab itulah dia mengatakan ibu-ibu lain bergosip tentang Rie. Sebenarnya semua itu cuma cerita bohong karangannya. Dan Rie langsung percaya dan menganggap ibu-ibu lain jahat dan Emiko adalah teman terbaik. Mungkin kemampuan persuasi Emiko meyakinkan, atau Rie yang terlalu lugu. Kini Rie tidak punya teman ibu-ibu lainnya. Temannya hanya Emiko seorang. Cuma masih ada satu masalah. Rie punya suami. Menurut Emiko, sang suami perlu disingkirkan agar nantinya dia sepenuhnya bisa menguasai Rie. Sebab itulah dia mengarang cerita suami Rie berselingkuh. Dan betapa senang Emiko saat Rie langsung percaya pada perkataannya. Rie, sebaiknya kau sewa jasa detektif swasta untuk menguntit suamimu dan mengumpulkan semua bukti perselingkuhannya. Aku bisa bantu kau mencari detektif terbaik, kata Emiko. Rie setuju dan memberikan uang pada Emiko untuk menyewa jasa detektif. Emiko juga mengatakan bisa mencarikan pengacara untuk Rie guna mengurus perceraiannya. Tanpa banyak tanya, Rie setuju dan kembali memberikan sejumlah uang pada Emiko untuk menyewa jasa pengacara. Ternyata biaya yang dibutuhkan besar. Emiko terus meminta biaya tambahan, sampai-sampai Rie harus meminjam uang. Pada September 2018, Rie meminjam 800.000 yen pada seorang saudara. Akhirnya, Rie berkata pada Emiko, "Uangku habis." Emiko mendesak Rie, "Kini saatnya kau menceraikan suamimu." Rie ragu, dia tidak bekerja. Jika nanti bercerai, bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan anak-anaknya? Tapi Emiko terus mendesak, "Jangan khawatir, soal makan aku akan bantu kau dan anak-anakmu. Kau juga bisa menuntut suamimu ke pengadilan dan mendapatkan uang darinya karena perselingkuhannya." Rie patuh dan pada Mei 2019 dia resmi bercerai dari suaminya. Hal itu mengejutkan keluarga besar mereka, baik dari pihak Rie maupun sang suami. Sebagian marah terhadap Rie yang dianggap menuduh suaminya berselingkuh tanpa bukti apapun. Tapi Rie tak peduli. Biarlah mereka marah padanya. Yang penting dia punya Emiko, temannya yang loyal dan selalu melindunginya. Temannya yang paling peduli dan paling mengerti kehidupannya. Kini Emiko sepenuhnya menguasai hidup temannya. Hampir setiap hari dia berada di rumah Rie dan mengatur semua urusan keuangan dan rumah tangga. Pada Juni 2019, Emiko bahkan minta emas milik Rie dengan alasan untuk tambahan biaya pengacara. "Aku juga akan memakai jasa Yakuza untuk membantu membereskan masalahmu. Tapi mereka butuh bayaran besar," kata Emiko. Rie bingung. Apa yang harus dilakukannya? Uangnya sudah habis. Atas saran Emiko, Rie pun menjual rumahnya, perabotannya, dan mobilnya. Seluruh uang kemudian diserahkan kepada Emiko untuk dikelola. Untuk biaya dan kebutuhan makan sehari-hari Rie dan 3 anaknya, Emiko yang mengatur. Pada Agustus 2019, Emiko berkata pada Rie, "Kau harus hidup sesederhana mungkin dan membatasi makanan untuk anak-anakmu. Dengan cara ini, kau dan anak-anakmu nantinya akan terlihat menderita dan kesusahan, sehingga pengadilan akan memenangkan gugatanmu. Menurut Yakuza, kalian harus melakukannya dan mereka akan selalu mengawasi kau dan anak-anakmu," kata Emiko meyakinkan. Sejak saat itu, Emiko menjatah makanan untuk ketiga anak Rie. Mereka hanya diberi sedikit mie atau nasi setiap harinya. Dengan alasan untuk mendisiplinkan anak-anak itu, Emiko melarang Rie tersenyum pada mereka. Emiko juga memukul anak-anak itu jika membantah sebab Rie tidak tega melakukannya. Rie yang malang, dia jatuh miskin dan harus pindah ke flat sederhana bersama 3 anaknya. Semua harta bendanya ludes, tapi dia tetap berteman dengan Emiko sebab dia telah percaya sepenuhnya pada wanita itu.
Pada bulan November 2019, sebagai orang tua tunggal dan tidak bekerja, Rie mulai mendapat tunjangan sosial setiap bulan sebesar 200.000 yen. Lagi-lagi, seluruh uang itu langsung diserahkan pada Emiko untuk dikelola. Emiko juga meminta agar Rie dan ketiga anaknya bersikap sesuai dengan aturan. Menurut Emiko, rumah mereka telah dipasangi kamera pengintai oleh Yakuza. Sementara itu, saudara Rie kaget menemukan Rie dan anak-anaknya telah pindah tanpa meninggalkan alamat. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada Rie sekeluarga sebab tidak ada kabar berita. Pada Februari 2020, mereka pun melaporkan hal ini kepada dinas sosial. Pihak sekolah juga ternyata sebelumnya telah melapor karena melihat ketiga anak Rie semakin kurus. Di awal Maret 2020, petugas dinas sosial mendatangi flat Rie. Di sana mereka bertemu ketiga anak Rie yang tampak riang. Si bungsu yang bernama Soshiro juga tampak normal. Di sana mereka bertemu seorang perempuan bertubuh besar. Wanita itu mengaku sebagai teman baik Rie. Petugas dinas sosial menganggap semuanya wajar, tidak ada hal mencurigakan. Sayangnya mereka salah besar karena sebulan kemudian terjadi tragedi yang membuat geram seluruh warga Fukuoka. Di suatu hari di bulan April 2020, Rie panik. Soshiro, anak bungsunya yang berusia 5 tahun, tidak bergerak. Bukannya segera menelpon petugas paramedis, dia malah menelpon teman terbaiknya, Emiko Akahori. Emiko bergegas datang bersama suaminya. Melihat kondisi Soshiro, sang suami segera menelpon petugas paramedis. Soshiro segera dibawa ke rumah sakit. Bocah itu dinyatakan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan menunjukkan dia kelaparan, tidak diberi makan selama 10 hari. Sepanjang waktu itu, Soshiro hanya diberi air minum dalam jumlah terbatas. Berat badannya hanya 10 kg, di bawah berat normal anak seusianya. Polisi segera menanyai sang ibu Rie. Rie mengaku dia tidak memberi Soshiro makan atas suruhan Emiko. Tak lama kemudian keluarlah semua pengakuan dari mulut Rie tentang hubungan pertemanannya yang aneh dengan Emiko. Polisi terkejut melihat Rie bisa dimanipulasi dan dicuci otak sedemikian rupa oleh Emiko, dan tampaknya wanita itu baru sadar dari semua manipulasi setelah mengetahui anaknya meninggal. Ketika polisi menanyai Emiko, wanita itu membantah. Menurutnya, Rie lah yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Rie tidak memberi anak itu makan, dan kemudian ketika si anak meninggal, dia tidak mau bertanggung jawab dan malah melemparkan kesalahan pada Emiko. Tapi hasil investigasi polisi menunjukkan, sejak berkenalan dengan Rie, Emiko telah menguras total uang wanita itu sejumlah 10 juta yen. Uang itu dipakai Emiko untuk shopping, memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan bermain pachinko sepuasnya. Emiko bahkan sempat-sempatnya mengambil dana penguburan Soshiro sebesar 200.000 yen untuk berfoya-foya. Semua cerita Emiko tentang menyewa jasa detektif dan pengacara serta Yakuza adalah bohong. Tidak ada kamera pengintai dipasang Yakuza di kediaman Rie. Selama kurang lebih 2 tahun, seluruh uang dan kebutuhan Rie dan ketiga anaknya di bawah kontrol Emiko. Emiko yang mengatur belanja rumah tangga dan menjatah makanan mereka dengan alasan agar hidup mereka tampak susah sehingga mereka bisa memenangkan gugatan di pengadilan. Tujuan sebenarnya Emiko adalah agar seluruh uang itu masuk ke kantongnya dan sesedikit mungkin dipakai membeli kebutuhan Rie dan anak-anaknya. Polisi menyimpulkan Emiko telah mencuci otak Rie. Rumor langsung berembus, Emiko adalah anggota Soka Gakkai, sebuah gerakan keagamaan yang pernah dicurigai memakai teknik brainwash atau cuci otak pada pengikutnya. Tapi hal itu segera dibantah Soka Gakkai. Menurut mereka, perbuatan Emiko tak ada sangkut pautnya dengan ajaran mereka. Setelah mengumpulkan semua bukti, pada 2 Maret 2021, polisi akhirnya menangkap Rie Ikari dan Emiko Akahori. Kasus ini pun diumumkan polisi dan mendapat tanggapan luas dari media dan masyarakat. Proses hukum kasus ini masih terus berlanjut. Rie dan Emiko kini berada dalam tahanan polisi. Pengasuhan kedua anak Rie lainnya diberikan kepada sang ayah. Berbagai pendapat muncul tentang hebatnya manipulasi dan cuci otak yang dilakukan Emiko terhadap Rie. Orang bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Menurut situs psychologytoday.com, manipulasi terjadi di mana-mana dan merupakan taktik yang dipakai manusia sejak lama. Dari politisi hingga orang biasa melakukannya.
Manipulasi bisa dilakukan ibu, bapak, suami, istri, ipar, teman, tetangga, guru, bos, bahkan anak kita yang tampak innocent. Ada beberapa ciri orang yang gampang dimanipulasi. Orang yang tidak kritis dan gampang percaya pada omongan orang lain. Orang yang rendah diri hingga saat disanjung dan diperhatikan langsung percaya kepada si penyanjung. Orang yang permisif dan tidak berani berkata tidak. Ini adalah tipe orang yang selalu sungkan dan merasa tidak enak terhadap orang lain. Orang yang gampang diancam dan ditakut-takuti. Orang yang bawaannya sangat baik hati sehingga tidak pernah curiga pada siapapun dan menganggap semua orang di muka bumi baik. Orang yang gampang kagum dengan perkataan atau penampilan seseorang. Orang yang malas melakukan riset atau mengecek kebenaran suatu hal. Apakah kalian memiliki ciri-ciri di atas? Jika ya, hati-hati dengan si manipulator yang mungkin ada di sekeliling kalian. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.